Halo, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, kita semakin berpegang teguh ya dalam Tuhan. Kita semakin tahu bahwa bertemu dengan Tuhan saja ke surga adalah tujuan kita. Dan kiranya apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Manusia kita tahu bisa merancangkan apapun. Perkataan mereka bisa diputar balik untuk memenuhi keinginan mereka, untuk memenuhi keinginan daging mereka dengan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan, dan itu bisa dilakukan secara berjemaah ya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Apapun yang dilakukan manusia, kita fokus ke Tuhan. Amin ya. Apapun yang dilakukan manusia, biarlah kita taruh dalam mezbah doa kita ya. Kita harapkan yang terbaik terjadi pada mereka, disentuh Tuhan. Kita berharap Tuhan bicara langsung kepada mereka, sehingga mereka hatinya itu bisa benar-benar terpaut kepada Tuhan. Mereka benar-benar tahu bahwa apapun yang mereka lakukan itu nantinya akan dipertanggungjawabkan. Amin ya. Karena kita tahu Tuhan bahkan akan menghakimi apapun yang ada dalam kegelapan. Pikiran-pikiran kita, rancangan-rancangan kita yang orang lain tidak tahu, semuanya nanti akan diperlihatkan. Amin ya. Jadi apapun yang kita lakukan, biarlah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita belajar setiap hari. Amin ya. Kita saling menguatkan, saling mendukung, saling membantu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 16 sampai 24. Judul perikopnya Titus diutus. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu ia dengan sukarela pergi dengan kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami utus orang lain lagi,
ini saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Puji Tuhan, amin. Ya, di sini Paulus menceritakan suatu bagian dalam hidupnya di mana di sini diberi judul Titus diutus. Titus dikatakan di sini adalah teman Paulus, dikatakan di ayat 23, Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Untuk jemaat Korintus ya, saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Di sini Paulus menceritakan ya bagaimana Titus diutus. Dikatakan di ayat 16, syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Jadi di sini Paulus mengucapkan syukur kepada Allah ya, karena oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Jadi Paulus bersyukur karena diberi seorang Titus, bersyukur pada Allah, diberi seorang Titus yang dengan dikatakan di sini kesungguhan membantu kamu, membantu pelayanan. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara-saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Amin ya, puji Tuhan, amin. Di sini Paulus benar-benar mengucapkan syukur karena seorang Titus yang dengan kesungguhan melayani jemaat. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Puji Tuhan, di sini Titus bukan hanya ditunjuk oleh Paulus ya, tetapi ditunjuk oleh jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini. Dikatakan di ayat 20, sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan hasilnya sebesar ini. Jadi Paulus itu menghindarkan ya celah dalam pelayanan kasih ini. Jadi Paulus bersyukur Titus juga dipilih oleh jemaat. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Jadi Paulus juga memikirkan di dua belah pihak ya, di pelayanan di hadapan Tuhan, juga pelayanan di hadapan manusia. Dikatakan di ayat 22, bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu, dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaan kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Puji Tuhan ya, di sini Paulus mengucapkan syukur karena Titus dengan kesungguhan melayani jemaat, tetapi juga bersyukur juga karena Titus juga dipilih oleh jemaat. Dan di sini Paulus juga mengatakan, karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Kemegahan Paulus ya, maksudnya bagaimana Paulus melakukan pelayanan itu. Di sini katakan kemegahanku atas kamu. Amin ya, puji Tuhan, amin. Dan kiranya kita bisa menjadi apa yang Tuhan mau ya, seperti Paulus, seperti Titus, orang-orang yang dengan kesungguhan hati melakukan pelayanan. Amin ya. Di dunia yang zaman sekarang ini yang semakin banyak hal yang bisa terjadi, kiranya kita bisa menjadi apa yang Tuhan mau. Kita bisa menjadi saluran berkat. Semuanya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya.
untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, karena kita tahu satu jiwa itu berharga di mata Tuhan, dan biarlah seluruh dunia tahu bahwa jalan ke surga itu Tuhan. Amin ya, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Titus. Mereka dengan kesungguhan hati melakukan pelayanan kepada jemaat. Puji Tuhan ya. Dan kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Amin, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk hal-hal baik yang Kau berikan kepada kami semuanya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau selalu melindungi kami, menopang kami Tuhan. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit Tuhan, berikanlah mujizat-Mu, berikan kesembuhan-Mu. Apapun dalam tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semuanya Tuhan yang saat ini Yesus membutuhkan pekerjaan dan usaha. Beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, pekerjaan dan usaha yang dapat mendekatkan diri kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Pekerjaan dan usaha yang dapat berkati kami bahkan sampai penghujung dunia seperti yang Kau mau. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semuanya Tuhan, yang membutuhkan pasangan hidup. Beri kami semua pasangan hidup yang daripada-Mu, pasangan hidup yang takut akan Engkau, cinta Engkau yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Pasangan hidup yang takut akan Engkau Yesus. Kami berdoa Tuhan, berikan kami anak cucu daripada-Mu, anak cucu yang takut akan Engkau, anak cucu yang dapat menjadi saluran berkat-Mu, mau menjadi saluran berkat-Mu, anak cucu yang dapat mencintai kami seperti Dia mencintai Kau. Kami berdoa Tuhan, siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, persoalan hidup, beri kami semuanya solusi-solusi daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu, mujizat-Mu, kasih karunia-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau bernyata berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.